Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang siklus materi pada ekosistem. Setiap makhluk hidup tersusun atas materi yang menyusun tubuhnya. Saat herbivora memakan tumbuhan, terjadi perpindahan materi dari tumbuhan ke herbivora. Kemudian, perpindahan materi juga bisa terjadi saat herbivora dimakan oleh karnivora. Nah, ketika karnivora itu mati, maka materi tubuhnya akan dihancurkan oleh organisme pembusuk dan akibatnya berubah menjadi materi anorganik yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Nah, inilah yang disebut dengan siklus materi pada ekosistem. Lalu apa sih yang dimaksud dengan daur biogeokimia? Nah, daur biogeokimia itu adalah daur mineral dan materi anorganik lain yang terjadi melalui proses biologi, geologi, maupun kimia. Daur biogeokimia ini terdiri atas 4 daur ya. Yang pertama ada daur air, kemudian daur karbon, daur nitrogen, dan daur fosfor. Nah, berikut ini adalah gambar dari daur air. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Di bumi, air dapat berupa air permukaan, ada air sungai dan laut. Kemudian air tanah, serta air dalam tubuh makhluk hidup. Pada saat suhu tinggi, air di bumi dan air dalam tubuh makhluk hidup akan menguap dan membentuk awan. Setelah itu terjadilah kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan akibat pengaruh suhu yang rendah atau perbedaan suhu. Kemudian air hujan yang turun masuk dan meresap ke dalam tanah, selanjutnya dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan sebagian lagi mengalir menuju ke lautan. Pada saat suhu tinggi akan terjadi penguapan air lagi dan begitulah seterusnya. Yang kedua adalah daur karbon. Karbon di udara terdapat dalam bentuk karbon dioksida yang dapat larut dalam air. Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan saat proses fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Kedua zat tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan atau produsen dan makhluk hidup lainnya atau konsumen. Oksigen dimanfaatkan makhluk hidup untuk bernafas. Pada saat bernafas, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida tersebut akan digunakan lagi oleh tumbuhan saat proses fotosintesis. Selain itu, karbon dioksida juga dihasilkan dari penguraian bahan-bahan organik dan pemakaian bahan bakar fosil oleh manusia. Yang ketiga adalah daur nitrogen. Di atmosfer terdapat kurang lebih 80% nitrogen dalam bentuk nitrogen bebas atau N2. Beberapa bakteri dapat menyerap nitrogen dalam bentuk N2. Contohnya yaitu bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar Leguminosae. Nitrogen yang diikat oleh bakteri tersebut diubah menjadi amonia atau NH3. Proses pembentukan amonia ini disebut dengan amonifikasi. Berikutnya, amonia kemudian dirombak oleh bakteri nitrit atau bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Amonia dirombak menjadi ion nitrit atau NO2-. Kemudian ion nitrit dirombak oleh bakteri nitrat atau nitrobakter menjadi ion nitrat atau NO3-. Proses penyusunan senyawa nitrat dari amonia ini disebut dengan nitrifikasi. Tumbuhan baru dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Selain itu, bakteri tanah juga memanfaatkan ion nitrat untuk memperoleh oksigen dalam proses denitrifikasi. Proses tersebut menghasilkan nitrogen.
nitrogen yang dihasilkan akan kembali ke atmosfer, dan begitulah seterusnya. Kemudian selanjutnya ada daur fosfor. Fosfor merupakan salah satu komponen penyusun materi genetik. Senyawa fosfor yang ada di bumi kebanyakan tersimpan dalam batuan. Batuan tersebut akan mengalami erosi dan membebaskan senyawa fosfat atau PO4 yang diperlukan oleh makhluk hidup. Senyawa fosfor akan dikembalikan lagi ke tanah dan air oleh dekomposer atau mikroorganisme pengurai. Demikian untuk pembahasan daur biogeokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.